Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Sartika dengan NIM 1830105065. Saya dari jurusan Tadris Matematika semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu submateri pada mata kuliah analisis real, yaitu saya akan membahas mengenai aplikasi dari sifat supremum. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi supremum. Yang kedua, teorema supremum. Yang ketiga, contoh soal teorema supremum. Yang keempat, aplikasi teorema supremum. Dan yang kelima, soal aplikasi untuk teorema supremum. Nah, kita masuk pada pembahasan kita yang pertama, yaitu definisi supremum. Definisi 2.6. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat dituliskan S sama dengan supremum H jika untuk setiap X elemen H, X kecil sama S. S merupakan batas atas dari H. Yang kedua, untuk setiap A, batas atas H, A besar dari S. S merupakan batas atas terkecil. Jadi, suatu himpunan dikatakan suatu bilangan dikatakan supremum jika memiliki dua syarat seperti yang kita sebutkan ini. Selanjutnya, kita lihat teorema supremum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan supremum H jika yang pertama, anggota X elemen H, X kecil dari S. Yang kedua, anggota R kecil dari S, terdapat X elemen H, X besar dari R. Kita dapat melihat perbedaan teorema supremum ini dengan definisi terletak pada pernyataan kedua tentang batas atas terkecil. Tetapi sebenarnya pernyataan pada definisi ekuivalen secara logika dengan pernyataan pada teorema karena merupakan kontraposisinya. Selanjutnya, kita lihat aplikasi dari teorema supremum. Teorema sifat supremum. Misalkan H subhimpunan terbatas di R dan C elemen R. Misalkan C ditambah X sama dengan C ditambah X di mana X elemen H dan CH sama dengan CX di mana X elemen H. Maka berlaku dua keadaan. Yang pertama, supremum C ditambah H sama dengan C ditambah supremum H. Supremum CH sama dengan supremum H. C supremum H untuk C besar dari 0. Nah, kita buktikan teorema sebelumnya. Yang pertama, di sini kita membuktikan satu pernyataan saja. Yang pertama, karena X kecil sama supremum H, maka C ditambah X kecil sama C ditambah supremum H untuk setiap X elemen S. Jadi, C ditambah supremum H merupakan batas atas dari C ditambah HS. Yang kedua, misalkan R dikurang C ditambah supremum H, maka R dikurang C kecil dari supremum H. Sifat supremum ini menyebabkan terdapat X elemen H sehingga X besar dari R dikurang C. Jadi terdapat C ditambah X elemen C ditambah H sehingga C ditambah X besar dari R. Jadi C ditambah supremum H itu sama dengan supremum C ditambah H. Selanjutnya kita lihat aplikasi dari sifat supremum. Yang pertama yaitu sifat Archimedes. Yang kedua, pembuktian adanya bilangan real akar 2. Yang ketiga, pembuktian kerapatan bilangan rasional dan irasional di R. Nah, kita akan membahas satu persatu. Kita lihat terlebih dahulu, yaitu teorema sifat Archimedes. Bunyi teoremanya adalah, misalkan X itu elemen R, maka terdapat NX elemen N, sehingga NX besar dari X. Ini menyiratkan bahwa ada bilangan asli yang lebih besar dari sebuah bilangan real. Kita buktikan, misalkan X elemen R, andaikan untuk setiap N elemen N, NX ini menunjukkan X batas atas N. Jadi N terbatas di atas sehingga menurut aksioma keselengkapan
N memiliki supremum. Misalkan S sama dengan supremum N. Dipilih S dikurang 1 kecil dari S, maka terdapat N0 elemen N, sehingga N0 besar dari S-1, atau dengan kata lain N0 ditambah 1 besar dari S. Kontradiksi dengan S batas atas N. Jadi pengandaian salah. Haruslah terdapat NX elemen N sehingga NX besar dari X. Selanjutnya, teorema yang kedua, yaitu teorema pembuktian adanya bilangan irasional, akar 2, dan lain-lainnya. Yang pertama, kita lihat aksiomanya. Terdapat bilangan real positif X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 2. Buktinya, awalnya kita bentuk himpunan H sama dengan X elemen R, di mana X kuadrat itu kecil dari 2. Himpunan ini tak kosong karena terdapat 1 elemen H, 1 elemen R, dan 1 kecil dari 2. Himpunan H terbatas di atas karena terdapat 2 elemen R, sehingga untuk setiap X elemen H, X kecil dari 2 karena X kuadrat kecil dari 2. Akibatnya, sesuai dengan aksioma kelengkapan, H mempunyai supremum bilangan real. Misalkan bilangan real itu S, sehingga bisa ditulis S supremum H. Selanjutnya, S dikuadratkan sama dengan 2. Kita andaikan S kuadrat 6 sama dengan 2. Ini berarti S kuadrat ditambah 2 atau S kuadrat kecil dari 2. Sekarang kita akan tunjukkan keduanya itu tidak mungkin. Yang kasus yang pertama, kita lihat S kuadrat besar dari 2. Kita lihat S dikuadratkan dikurang 2 besar dari 0. Sehingga S dikuadratkan dikurang 2 per 2S besar dari 0. Yang mengakibatkan 2S per S kuadrat dikurang 2 elemen dari R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N, sehingga demikian N besar dari 2S per S kuadrat dikurang 2. Atau min 1 per N besar dari min S dikuadratkan dikurang 2 per 2S. Kita lihat S dikurang 1 per N dikuadratkan sama dengan S dikuadratkan dikurang 2S per N ditambah 1 per N kuadrat besar dari S kuadrat dikurang 2S per N sama dengan S dikuadratkan ditambah 2S dikali min 1 per N besar dari S2 S per 2 S kuadrat ditambah 2S dikali min S kuadrat dikurang 2 per 2S, sehingga kita dapatkan S dikuadratkan dikurang S dikuadratkan ditambah 2. Kita coret sehingga hasilnya 2. Jadi untuk setiap X elemen H, X dikuadratkan kecil dari 2 kecil dari S dikurang 1 per N. Ini menunjukkan bahwa S dikurang 1 per N batas atas S yang jelas lebih kecil dari S, kontradiksi dengan fakta bahwa S supremum dari H. Selanjutnya, kasus S kuadrat dikurang 2. Kita lihat 2 dikurang S dikuadratkan besar dari 0, sehingga 2 dikurang S dikuadratkan sama dengan 2S ditambah 1 besar dari 0, yang mengakibatkan 2S ditambah 1 elemen R. Menurut sifat Archimedes, kita bisa menemukan N elemen N sedemikian sehingga N 2S ditambah 1 per 2 dikurang S dikuadratkan, atau 1 per N kecil dari 2 dikurang S dikuadratkan ditambah 2S tambah 1. Kita lihat S ditambah 1 per N dikuadratkan sama dengan S kuadrat ditambah 2S per N ditambah 1 per N kuadrat kecil sama S dikuadratkan ditambah 2S per N ditambah 1 per N sama dengan S dikuadratkan ditambah 2S tambah 1 per N. S dikuadratkan ditambah 2S ditambah 1 dikali 1 per N kecil dari S2 ditambah 2S ditambah 1, sehingga kita dapatkan S dikuadratkan ditambah 2 dikurang S itu hasilnya 2. Ini menunjukkan bahwa S ditambah 1 per N elemen H. Karena S ditambah 1 per N elemen S, maka hal ini kontradiksi dengan S batas atas H. Jadi pengandaian salah sehingga haruslah S kuadrat sama dengan 2. Akibatnya terdapat bilangan real S sama dengan akar 2 yang merupakan supremum dari H.
Selanjutnya, kita lihat teorema kerapatan bilangan rasional dan irasional. Misalkan X dan Y bilangan real di mana X kecil dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian sehingga X kecil dari R kecil dari Y dikuadratkan. Terdapat bilangan irasional S sehingga X kecil dari S kecil dari Y. Ini merupakan pembuktian dari sifat yang ketiga. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Misalkan X subhimpunan tak kosong di R, misalkan Fx R memiliki jangkauan terbatas di R. Jika C elemen R, tunjukkan bahwa supremum C ditambah Fx di mana X elemen X sama dengan C ditambah supremum Fx di mana X itu adalah elemen dari X. Kita akan menjawab contoh soal ini. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Misalkan tadi C ditambah Fx itu sama dengan C ditambah Fx di mana X elemen X dan Fx sama dengan Fx di mana X elemen X. Kita jelas bahwa C itu ditambah Fx R dan tak kosong karena X6 merupakan himpunan tak kosong. Karena Fx R memiliki jangkauan terbatas, maka Fx memiliki supremum. Demikian juga C terbatas, sehingga sesuai dengan yang telah kita tunjukkan sebelumnya bahwa jumlah dua himpunan terbatas juga terbatas. C ditambah Fx terbatas, akibatnya C ditambah Fx juga memiliki supremum. Nah, kita tunjukkan supremum C ditambah Fx sama dengan C ditambah supremum Fx dengan kita lihat sifat supremum Fx memberikan Fx6, supremum Fx anggota dari Fx elemen Fx. Akibatnya untuk setiap C ditambah Fx elemen C ditambah Fx. Nah, merupakan batas atas dari C ditambah Fx. Misalkan R dikurang C ditambah supremum Fx sehingga R dikurang C kecil dari supremum Fx. Menurut teorema supremum, anggota terdapat Fx0 elemen Fx 3 Fx0 besar dari R kurang C. Dengan kata lain, terdapat C ditambah Fx0 elemen C ditambah Fx3C ditambah Fx0 besar dari C ditambah R dikurang C sama dengan R. Jadi jika R dikurang C ditambah supremum Fx, maka terdapat C ditambah Fx0 elemen C dan Fx3C ditambah Fx besar dari 0. Supremum C dan Fx elemen X sama dengan C ditambah supremum Fx X elemen X. Nah, kita lihat contoh soal yang kedua. Tunjukkan jika A dan B subhimpunan terbatas di R, maka A gabung B itu terbatas. Tunjukkan juga supremum A gabung B sama dengan supremum A supremum B. Kita lihat karena A memiliki terbatas, maka terdapat M1, M2 elemen R sehingga M1 kecil dari X dan kecil dari M2, kecil sama M2. Nah, selanjutnya kita lihat, kita akan buktikan. Yang pertama akan ditunjukkan supremum dari A, supremum B, batas dari atas dari A gabung B. Sifat supremum sebagai atas memberikan X kecil sama supremum A, anggota X elemen A, dan Y kecil sama supremum B, anggota Y elemen B. Akibatnya A elemen B yang berarti Z elemen A atau Z elemen B. Nah, jadi menurut pembuktian ini dapat kita simpulkan terdapat supremum dari A gabung B itu sama dengan supremum A dikali supremum B. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai aplikasi sifat supremum. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.